3 menit saya masih punya 5 pertanyaan. Apakah Acan berani menerima tantangan saya? Saya ajukan 5 pertanyaan, ya, singkat, tapi tolong dijawab dengan 1 kalimat saja. 1 pertanyaan, 1 kalimat. Oke, Onot, Acan. Oke. Yes, you answer the first question. Ya, itu udah 1. Oh no, don't call this. No. Not including this. Oh, unfair. Nggak. 0 ya. Let's start. Oke, number one. Oke. Ya, number one. One question, one line answer. Ya. What is, it's difficult. What is the bahasa Indonesia? Apakah inti dari seluruh ajaran Buddha? Ajaran Buddha banyak banget ya. 1 kalimat aja, inti dari ajaran Buddha. Sulit, very difficult. You know the answer. I told you yesterday. Let go. Anda sudah tahu karena saya sudah berikan jawabannya kemarin. Inti ajaran Buddha adalah melepas. Don't own anything. Let go, melepas segalanya. Melepas. Di dalam Tipitaka ada 1 kalimat yang merupakan inti ajaran Buddha dalam 1 kalimat, yaitu Sabe Damang Nalang Abini Wesaya. Artinya adalah segala sesuatu tidak layak dilekati. Nothing is worth holding to, begitu. Jadi ini merupakan kesimpulan dari seluruh ajaran Buddha untuk melepas gitu. Tepuk tangan sekali lagi untuk ajaran Buddha. Yang kedua, kita sering merasa kehilangan ya, kehilangan uang, orang, barang, macam-macam ya. Apakah kehilangan yang terberat, terbesar dalam kehidupan? Greatest loss in life gitu ya. Difficult. Kesulitan aja. Yeah, because I've never lost anything. Karena saya tidak pernah kehilangan apapun. When things have disappeared, like my father died when I was only 16. Ya misalnya seperti misalnya ayah saya meninggal waktu saya usia 16 tahun. It's not a loss. Itu bukan kehilangan ayah saya. I had gained him for 16 years. Saya sudah mendapatkan ayah saya selama 16 tahun justru. I don't see loss at all. Saya tidak melihat kehilangan. Tepuk tangan, Bapak. Sadu. Ini jawabannya tuh ajaib, magic gitu ya, miraculous gitu ya. Wow, original ya. Nggak pernah merasa kehilangan, nothing tulus dia. Wow. Oke. Ini dia nih. Acan Bram ini saya sudah kenal selama hampir 20 tahun Bapak Ibu ya. Kesana kemari mendampingi Acan Bram ya. Saya tuh kagum, takjub gitu. Acan Bram ini kok rasanya nggak pernah marah gitu. Nah, nggak pernah marah. Nah, Anda tahu ya kalau orang nggak pernah marah itu, wow, itu salah satu ciri-ciri orang Arya gitu, suciwan begitu. Ya, tapi saya nggak terlalu percaya. Saya mau tanya, Acan kan nggak boleh bohong sebagai biksu. Acan, sebetulnya Acan itu pernah marah atau belum sih gitu loh? Setelah menjadi biku, kalau sebelum jadi biku mungkin aja bisa jengkel marah. Setelah jadi biku, setelah meditasi mungkin mencapai sesuatu, pernah marah nggak? Kalau pernah, apa itu? Kemarahan apa? What can make you angry? Honestly, I cannot remember ever getting angry once after I became a monk. And one of the reasons is, again, the great teachings. Ajahn Chah would always tell me, if someone calls you the cruelest, meanest thing, they call you a dog. Same in Indonesia, calling a person like a mongrel or a dog, it's very, rude. He told me, if anyone ever calls you a dog, look at your bottom. Ya, saya sejujurnya sudah tidak ingat lagi kapan saya pernah marah, karena Acan selalu mengajarkan kepada saya, setiap kali kalau ada orang memaki Anda, misalnya memaki ada anjing, dan ini juga kasar di Indonesia, cukup lihat saja ekor Anda. See if there's a tail. Coba lihat ada ekornya betul apa enggak? All dogs have tails. If you can't see a tail on your bottom, the fellow was wrong. Jadi, kalau semua anjing punya ekor. Jadi kalau Anda lihat ke pantat Anda nggak ada ekornya, ya udah yang ngomong tuh salah. You don't have to get angry. Jadi Anda tidak perlu marah. Sadu.
kalau nggak ada ekornya, So, kalau ada ekornya berarti kan memang gua anjay gitu kan ya. Ya udah ngaku anjay gitu. Kalau nggak ada ekornya, no gimana? tail, you're not a dog. Otherwise, don't waste the time getting angry. Instead, if you have got a tail, then you tell that person, "Thank you very much. I never realized I had a tail." Kalau nggak punya ekor, artinya kamu nggak perlu marah. Anda nggak perlu marah. Tapi kalau punya ekor, kasih tahu mereka, terima kasih berkat Anda saya tahu saya siapa. Tahu lagi ya. Aka selalu bisa humor gitu ya. Wah pintar. Oke, nomor 4 sekarang. Nah, nomor 4. Ya, ini lebih pribadi, lebih sensitif lagi. Ya, kalau di dalam tradisi Buddhis di zaman Buddha itu, para bisu-bisu itu ya biasanya kalau mencapai sesuatu itu mereka suka berbicara begini, katang karaniang, katang karaniang. Artinya adalah saya telah melakukan yang harus dilakukan. Have done what have to be done gitu ya. Berarti sudah accomplish missionnya sebagai manusia itu. Nah, saya mau tanya sama Acan Bram gitu. Acan Bram, tapi susah ngomongnya ini nanti takutnya melanggar winaya atau enggak gitu ya. Saya tuh sering berusaha menebak Acan Bram itu sudah mencapai kesucian atau belum gitu loh, iya kan? Nah tapi kan ini sulit gitu ya. Gini aja, saya pakai pertanyaan yang dari sisi yang lain. Acan Bram, apakah masih ada yang tertinggal, anything left in your bucket list gitu? Apa yang tertinggal dalam daftar permintaan sebelum meninggal dunia itu loh? Ada kepingin melakukan apa lagi? Jangan-jangan belum katang karaniang gitu ya? You know, jangan tersemai. No, excuse me, very personal. I don't even own a bucket. Saya bahkan nggak punya ember atau bucketnya. Gimana ada bucket list? Nggak punya keranjangnya dia. No, but anyhow, Tapi ngomong-ngomong, I always love this story, and it's great to be able to share it with you. There was one of my favorite monks, Ajahn Buddhadasa, who used to live in the south of Thailand. saya selalu senang sama cerita ini. Salah satu biku yang favorit saya adalah namanya Ajahn Buddhadasa. Dia tinggal di selatan Thailand. He was building a new hall in his monastery. Beliau sedang membangun aula besar di wiharanya. When it got to the rains retreat, he sent all the builders home. Dia pada saat musim wasa datang atau musim penghujan, dia meminta semua pekerja bangunannya pulang ke rumah. A day or two later, a visitor came and said, "When is your hall going to be finished?" Kemudian ada pengunjung datang ke wihara dan bertanya, kapan aula Acan atau aula Bante ini selesai? Ajahn Buddhadasa replied without any hesitation, "The hall is finished." Ajahn Buddhadasa menjawab tanpa ragu mengatakan aula ini sudah selesai. Have you got lots of jobs to do when you get home? Apakah Anda punya banyak pekerjaan menanti saat Anda pulang ke rumah? This is how Ajahn Buddhadasa taught. Beginilah yang diajarkan Ajahn Buddhadasa. When it asked, the hall is finished, the visitor said, "There's no windows, no glass in the windows, there's no tiles on the roof, there's just rubbish all over the place. Are you going to leave it like this?" Lalu pada saat Ajahn Buddhadasa menjawab ini aula sudah selesai, pengunjungnya bilang, itu jendela bahkan belum ada lubangnya, belum ada kacanya, atapnya belum ada gentengnya, semuanya masih berserakan. Apanya yang selesai? And Ajahn Buddhadasa replied, in very, very wise statement, "Sir, what's done is finished." Lalu Ajahn Buddhadasa menjawab kepada pengunjung itu dengan sangat bijaksana dan mendalam. Tuhan, Bapak, apa yang selesai, ya selesai. And then he went off to meditate. Lalu dia pergi lalu meditasi. So the next day you go to work, Jadi besok kalau Anda pergi kerja, and your boss said, "Have you finished doing that report yet?" kalau atasan bertanya, bos bertanya, udah selesai belum bikin laporannya? You say, "Boss, what's done is finished." Anda katakan, bos yang sudah selesai, ya selesai sudah. Otherwise, your bucket list will always have one or two more things left on it. Kalau tidak, pasti keinginan kita akan selalu nambah satu lagi, dan nambah satu lagi. But young people, kids, don't tell that to your teacher. Tapi anak-anak yang masih muda, jangan kasih tahu itu ke guru Anda. Jangan pernah ngomong ke guru Anda. When they ask, "Have you done that homework yet?"
Don't tell them, teacher, what's done is finished. Saat guru nanya apa PR-nya sudah selesai, jangan bilang guru yang sudah selesai ya selesai gitu. Are you done with the questions now? Apakah sudah selesai dengan pertanyaannya? Sadu, sadu, sadu. Tepuk tangan juga dong ya. Okay, now last question. After this finish, after this, yeah, number 5. Oh boy. Pertanyaan terakhir yang kelima. Milih. Terakhir ya. Last one, last message. There's Ya. never a last question. Ya ini pasti bukan pertanyaan terakhir. Serius ini saya terakhir. Yeah, Mereka there's masih ada never nanti. photographs afterwards. Sehabis itu pasti ada foto-foto lagi sesudah The ya. last photograph? No way, there's always one more. Gak ada namanya foto terakhir, pasti ada foto tambah satu lagi. Always one more time. Yes, go on. Sebelum Buddha meninggal dunia, Bapak Ibu, Buddha itu mengucapkan kalimat terakhirnya, pesan terakhir yang merangkum seluruh ajaran Buddha juga menurut Buddha, yaitu apa madena sampadeta. Artinya adalah berjuanglah terus dengan penuh penyadaran. Cayo gitu ya, berjuang terus. Cayo. Jadi cayo adalah kalimat terakhir dari Buddha Gautama. Sekarang saya mau tanya sama Acan, ya. Acan, excuse me, nanti kalau Acan itu suatu hari meninggal dunia, apa yang menjadi pesan terakhir Acan terhadap orang-orang Kitogalo Palembang ini ya? Ya, happy with it. Yes, good. Good. Not, maybe imagination only. Don't die now. Ya jangan mati sekarang aja, bukan sekarang maksudnya, tapi tadi. The similar question was asked to me in South Korea when I was teaching there. South Korea. South Korea, yes. Pertanyaan ini diajukan ke saya waktu saya mengajar di Korea Selatan. Actually, I should say a bit more about that visit. That was with Ajahn Ganha, and we went into the DMZ. Jadi waktu itu juga ada retreat bersama Ajahn Ganha. Waktu itu kita masuk ke DMZ ya. The demilitarized zone. Jadi maksud ke daerah perbatasan antara Korea Utara sama Korea Selatan itu ada daerah militernya yang tidak ada ini ya, demilitarized perbatasan. It was very dangerous. Dan itu sangat berbahaya. Honestly, I'm a monk, I can't lie. I was shot many times. Dan jujur saja sebagai biku saya nggak boleh bohong. Saya tertembak beberapa kali. Click. Ditembak pakai kamera. Shot. Kamera shot. Yeah, sure. Shot. A video. Oh, Bikin iya. bidding pakai kamera. Iya, nggak bohong sih, bener sih. But just when I came back and had to say some last words to all the people who supported me there, Jadi pada saat saya kembali saya harus mengucapkan kata-kata terakhir kepada semua orang yang mendukung saya, mengurus saya di sana. and they asked me, can you just say a couple of words? Mereka meminta saya memberikan beberapa patah terakhir. What I said was very profound. Yang saya katakan itu sangat mendalam waktu itu. It's something which even in Palembang you don't do enough of. Yang saya bahkan di Palembang pun kita ini ya kadang-kadang tidak cukup sering mengatakan hal ini. If you did, you wouldn't have so many sicknesses. Hah? You wouldn't have so many sicknesses, so many illnesses. Kalau kita sering mengucapkan hal ini, Anda tidak akan mengalami banyak penyakit. And your meditation will be so deep and powerful. Dan meditasi Anda akan sangat mendalam dan sangat kuat. Relax. So relax. Kata-kata terakhir adalah santai, sesantai-santainya. Some people think that's a joke. It's not. It's very, very profound. Beberapa orang mengira itu cuma lelucon gurauan, tapi tidak, ini sangat-sangat mendalam. Even some people can't sleep well at night. Beberapa orang bahkan tidak bisa tidur nyenyak malam hari. Please, relax. Mohon, relax, santai. To the max. Sesantai-santainya. I know some of you, your English is not the first language, but I think you can say that now. Come on. Relax. Sama-sama ucapkan. Sama-sama. Relax. Relax. To the max. Sadu.